Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kawan-kawan semua selalu diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah kawan-kawan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Syahid Mustafa. Saya adalah mahasiswa program studi Pendidikan Teknik Elektronika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang pendekatan penilaian. Materi akan saya jelaskan melalui video animasi ini sebagai bentuk pemenuhan daripada salah satu tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran. Baiklah kawan-kawan, mari langsung saja kita ke penjelasan materinya. Pendekatan penilaian. Pendekatan penilaian melalui penilaian acuan normatif dan penilaian acuan patokan. Upaya untuk mengetahui pencapaian hasil belajar siswa dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah menggunakan cara evaluasi yang syarat standar sesuai dengan perkembangannya. Cara evaluasi diterapkan tergantung pada tujuan yang hendak dicapai. Evaluasi berarti berusaha menentukan seberapa jauh tujuan pendidikan yang ingin dicapai oleh para pendidik. Dalam penentuan atau pengukuran sebuah tujuan, biasanya diperlukan patokan. Apabila tidak ada patokan dalam pengukuran, maka akan menemukan kesulitan dalam melakukan evaluasi yang sesuai. Konsep dan pendekatan penilaian. Pengertian pendekatan penilaian. Pendekatan merupakan suatu cara atau sudut pandang seseorang dalam mempelajari sesuatu. Zainal Arifin membagi pendekatan evaluasi menjadi dua, yaitu pendekatan tradisional dan pendekatan sistem. A. Pendekatan tradisional merupakan pendekatan yang lebih mengedepankan komponen evaluasi produk daripada komponen proses. B. Pendekatan sistem. Pendekatan sistem berarti evaluasi di sini lebih mengedepankan kepada proses. Dilihat dari penafsiran hasil evaluasi, pendekatan evaluasi dibagi dua pendekatan yang dapat digunakan dalam melakukan penilaian hasil belajar, yaitu pertama, penilaian yang mengacu kepada norma. Yang kedua, penilaian yang mengacu kepada kriteria. Perbedaan kedua pendekatan tersebut terletak pada acuan yang dipakai, yakni pertama, pada penilaian yang mengacu kepada norma, interpretasi hasil penilaian peserta didik dikaitkan dengan hasil penilaian seluruh peserta didik yang dinilai dengan alat penilaian yang sama. Jadi, hasil seluruh peserta didik digunakan sebagai acuan. Yang kedua, penilaian yang mengacu kepada kriteria atau patokan. Interpretasi hasil penilaian bergantung pada apakah atau sejauh mana seorang peserta didik mencapai atau menguasai kriteria atau patokan yang telah ditentukan. Istilah yang terkait dengan konsep pendekatan penilaian. Menurut Wilford, ada 4 istilah yang terkait dengan konsep penilaian yang digunakan untuk mengetahui keberhasilan belajar peserta didik. Pertama, pengukuran. Kedua, pengujian. Ketiga, penilaian. Dan keempat, evaluasi. A. Pengukuran. Pengukuran pendidikan berbasis kompetensi berdasar pada klasifikasi observasi unjuk kerja atau kemampuan peserta didik
dengan menggunakan suatu standar. Dalam prakteknya, pengukuran dapat menggunakan tes dan non-tes. B. Pengujian atau testing. Pengujian dapat diartikan testing, sedangkan sasaran pengujian, Myers, menjelaskan antara lain: 1. Pengujian adalah proses eksekusi suatu software untuk menemukan kesalahan. 2. Test case yang baik adalah test case yang mempunyai probabilitas untuk menemukan kesalahan. 3. Pengujian yang sukses adalah pengujian yang mengungkap semua kesalahan yang belum pernah ditemukan sebelumnya. C. Penilaian atau assessment. Penilaian, assessment, adalah istilah umum yang mencakup semua metode yang biasa digunakan untuk menilai unjuk kerja individu atau kelompok peserta didik. Penilaian merupakan suatu pernyataan berdasarkan sejumlah fakta untuk menjelaskan karakteristik seseorang atau sesuatu. Griffin dan Nix. D. Evaluasi, evaluation. Evaluasi atau evaluation adalah penilaian yang sistematik tentang manfaat atau kegunaan suatu objek. Mehrens dan Lehman. Pertama, dalam melakukan evaluasi, terdapat judgement untuk menentukan nilai suatu program yang sedikit banyak mengandung unsur subjektif. 2. Evaluasi memerlukan data hasil pengukuran dan informasi hasil penilaian yang memiliki banyak dimensi, seperti kemampuan, kreativitas, sikap, minat, keterampilan, dan sebagainya. 3. Dalam kegiatan evaluasi, alat ukur yang digunakan juga bervariasi, bergantung pada jenis data yang ingin diperoleh. Prinsip-prinsip penilaian. Prinsip-prinsip penilaian yang berlaku umum yaitu: pertama, berorientasi pada kompetensi dan indikator ketercapaian hasil belajar. Yang kedua, menyeluruh. Yang ketiga, berkelanjutan. Yang keempat, sesuai dengan pengalaman belajar. Yang kelima, mendidik. Yang keenam, terbuka. Dan yang ketujuh, menggunakan prinsip penilaian acuan patokan atau PAP. Langkah pengembangan sistem penilaian. Dalam pengembangan sistem penilaian terhadap pencapaian kompetensi dasar diperlukan 3 tahapan utama, yaitu: A. Penjabaran standar kompetensi menjadi kompetensi dasar. Langkah operasional penjabarannya antara lain: 1. Standar kompetensi adalah rumusan unjuk kerja atau kemampuan yang harus dimiliki atau dilakukan siswa setelah melakukan pembelajaran. 2. Standar kompetensi ini kemudian dijabarkan menjadi beberapa kompetensi dasar. 3. Kompetensi dasar adalah kompetensi atau kemampuan minimal dalam mata pelajaran yang harus dimiliki oleh lulusan atau kemampuan minimal yang harus ditampilkan siswa setelah melakukan pembelajaran suatu materi atau mata pelajaran. 4. Rumusan kompetensi dasar ini harus menggunakan kata kerja yang operasional. B. Penjabaran kompetensi dasar menjadi indikator. Langkah operasional penjabarannya antara lain: 1. Indikator adalah karakteristik, ciri-ciri, tanda-tanda, perbuatan, atau respon yang harus dilakukan atau ditampilkan oleh siswa untuk menunjukkan bahwa dia telah menguasai kompetensi dasar. Rumusan indikator menggunakan kata kerja yang operasional agar dapat diukur dan dibuat soal ujiannya. 2.
kata kerja yang digunakan sama dengan kata kerja pada kompetensi dasar, namun cakupan materinya lebih sempit lagi. 3. Setiap kompetensi dasar dapat dikembangkan menjadi beberapa indikator, tergantung dari jumlah materi pokok yang diperlukan untuk mencapainya. C. Penjabaran indikator menjadi butir soal. Langkah operasional penjabarannya, setiap indikator dapat dikembangkan menjadi beberapa butir soal. Butir soal dirumuskan dalam bentuk yang sesuai dengan kegunaannya, misalnya untuk tugas dan untuk tes formatif atau sumatif. Penentuan skor. Pada dasarnya, skor adalah hasil pekerjaan men-skor yang diperoleh dengan menjumlahkan angka-angka bagi setiap soal tes yang dijawab betul oleh siswa. Menentukan skor adalah menetapkan atau memastikan pekerjaan yang diperoleh dengan menjumlahkan angka-angka bagi setiap soal tes yang dijawab betul oleh siswa. Nana Sujan. Baiklah kawan-kawan, itu tadi video animasinya. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Silahkan kawan-kawan memberikan like dan komentar terhadap video animasi ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.